Jika Anda seorang pria di atas usia 60 tahun dan sering diberitahu bahwa bangun 3 atau 4 kali semalam hanya untuk buang air kecil itu normal, saya di sini untuk memberitahu Anda itu semua kebohongan besar. Itu tidak normal. Itu tidak bisa dianggap sepele. Dan alasan sebenarnya mengapa ini terjadi mungkin akan mengejutkan Anda. Karena ada satu kebiasaan sederhana, sesuatu yang Anda lakukan setiap hari tanpa berpikir yang secara diam-diam menyebabkan peradangan pada prostat Anda, mengganggu tidur Anda dan perlahan-lahan menggerogoti kualitas hidup Anda. Namun tidak ada yang memperingatkan Anda. Bukan teman Anda, bukan keluarga Anda, dan sayangnya seringkali bukan juga dokter Anda. Saya Dokter Siti Nurhayati dari kanal Hidup Bahagia di Masa Tua, seorang dokter dan spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani masalah prostat, disfungsi ereksi, testosteron rendah, dan segala hal yang memengaruhi vitalitas seorang pria. Saya telah membantu ribuan pria di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an untuk mendapatkan kembali kekuatan, kepercayaan diri, dan kemandirian mereka. Dan hari ini saya akan membantu Anda melihat kebenarannya. Kebanyakan pria berpikir prostat mereka membesar hanya karena mereka semakin tua. Tapi itu hanya setengah dari kebenaran. Bagaimana jika saya katakan bahwa usia Anda bukanlah masalah utamanya, bahwa ada satu perilaku harian yang terabaikan yang memicu peradangan senyap, yang menyebabkan rasa ingin kencing, mendesak, urin menetes, dan semua perjalanan ke kamar mandi di tengah malam yang membuat frustrasi. Tetaplah bersama saya karena dalam beberapa menit ke depan saya akan mengungkapkan apa kebiasaan itu, mengapa itu sangat berbahaya, dan bagaimana cara menghentikannya secara alami tanpa obat atau operasi. Saya juga akan menunjukkan sebuah ritual 15 detik sebelum tidur yang digunakan oleh pasien-pasien saya untuk bisa tidur nyenyak sepanjang malam dan akhirnya merasa seperti diri mereka sendiri lagi. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan kanal Hidup Bahagia di Masa Tua, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan tips kesehatan prostat yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika pesan ini terasa relevan untuk Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar saya tahu bagaimana cara melayani Anda dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan kebiasaan tersembunyi pertama yang kebanyakan pria pikir membantu prostat mereka, padahal kenyataannya justru memperburuk keadaan. Jika Anda pernah mengurangi minum air di malam hari untuk menghindari bangun tidur, Anda perlu mendengar kebenaran di balik kesalahpahaman berbahaya ini. Kebiasaan nomor 10: mengurangi minum air untuk menghindari buang air kecil di malam hari. Saya tidak bisa hitung berapa kali pria berusia 60-an, 70-an, bahkan awal 80-an duduk di ruang praktik saya dan dengan bangga mengatakan bahwa mereka mulai mengurangi minum air di sore atau malam hari agar tidak perlu bangun ke kamar mandi. Dan setiap kali saya dengan lembut menggelengkan kepala dan berkata, "Pak, saya tahu niat Anda baik, tetapi kebiasaan itu mungkin justru membuat gejala Anda semakin parah." Kedengarannya logis, bukan? Sedikit air berarti lebih sedikit urine, lebih jarang ke kamar mandi. Tapi inilah bagian yang tidak pernah diberitahukan kepada Anda. Ketika Anda terlalu banyak mengurangi minum air, terutama di penghujung hari, urin Anda menjadi lebih pekat, warnanya menjadi lebih gelap, lebih asam, dan lebih mengiritasi kandung kemih Anda. Iritasi itu menciptakan tekanan. Tekanan itu menekan prostat Anda yang sudah sensitif. Dan hasilnya Anda mungkin justru merasakan keinginan untuk buang air kecil lebih sering, bukan lebih jarang. Ketika kandung kemih terus-menerus terpapar urine pekat, ia menjadi terganggu dan terlalu aktif. Ia mengirimkan sinyal prematur untuk buang air bahkan ketika baru terisi setengah. Dan itulah mengapa begitu banyak pria bangun jam 1 pagi, lalu jam 3 pagi, lalu jam 5 pagi berlari ke kamar mandi dengan rasa mendesak hanya untuk mengeluarkan setetes, 2 tetes. Ini membuat frustrasi, melelahkan, dan perlahan-lahan mengikis kepercayaan diri serta kualitas hidup Anda. Saya punya pasien yang hampir menangis bercerita bahwa mereka hanya ingin bisa tidur nyenyak satu malam lagi. Saya mengerti, sungguh. Tapi jawabannya bukan dengan membuat tubuh Anda kekurangan air. Faktanya, dehidrasi adalah salah satu pemicu peradangan prostat yang paling sering diabaikan. Tanpa air yang cukup, tubuh Anda tidak bisa membuang racun, jaringan Anda membengkak dan penyembuhan melambat. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Sederhana saja. Minumlah secara konsisten sepanjang hari. Jangan menunggu sampai haus karena itu berarti Anda sudah terlambat. Sebaliknya, minumlah sedikit demi sedikit secara teratur dari pagi hingga sore hari. Usahakan agar warna urine Anda terang dan jernih. Itulah cara tubuh Anda mengatakan kita dalam keseimbangan.
Dan jika Anda khawatir minum terlalu dekat dengan waktu tidur, kurangi saja asupan air sekitar 90 menit sebelum tidur, tetapi jangan berhenti sama sekali. Air bukanlah musuh. Air adalah sekutu Anda. Ini adalah alat paling alami dan mudah diakses yang Anda miliki untuk menenangkan kandung kemih, mengurangi tekanan prostat, dan tidur nyenyak sepanjang malam. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, jika mengurangi air memperburuk keadaan, bagaimana dengan duduk terlalu lama? Mungkinkah sore hari yang tenang di kursi santai itu justru memicu masalah prostat Anda? Mari kita lihat lebih dekat. Kebiasaan nomor 9, duduk terlalu lama tanpa bergerak. Saya ingat salah satu pasien saya, seorang pensiunan kepala sekolah bernama Pak Budi. Dia bercerita bahwa sebagian besar harinya dihabiskan dengan duduk menonton TV, membaca koran, atau mengisi teka-teki silang di meja makan. "Dok," katanya sambil tertawa kecil, "saya berhak menikmati istirahat ini." Dan memang benar, tapi yang tidak disadari Pak Budi dan kebanyakan pria adalah bahwa terlalu banyak duduk, terutama seiring bertambahnya usia, secara diam-diam merusak kesehatan prostat kita. Inilah yang terjadi ketika Anda duduk dalam waktu lama, terutama tanpa berdiri atau meregangkan badan Anda, memberikan tekanan tingkat rendah yang konstan pada area panggul Anda. Tekanan itu mengurangi aliran darah ke prostat. Dan ketika aliran darah melambat, peradangan menumpuk. Tubuh tidak dapat mengirimkan nutrisi seefisien biasanya. Tidak bisa membuang produksi sel metabolisme. Jaringan di sekitar prostat Anda mulai membengkak dan Anda mungkin mulai merasakan keinginan buang air yang lebih mendesak, pancaran yang lebih lemah, atau bahkan rasa tidak nyaman saat duduk. Ini tidak terjadi dalam semalam. Dan itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Ia datang perlahan-lahan. Beberapa kali ke kamar mandi di sana-sini, malam yang gelisah. Perasaan yang terus tumbuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya sudah sering melihatnya. Pria yang merasa terjebak di kursi mereka dan kemudian terjebak dalam siklus gejala yang memburuk. Kenyataannya tubuh kita dirancang untuk bergerak. Gerakan bukan hanya tentang kebugaran atau menurunkan berat badan. Ini tentang sirkulasi. Ini tentang energi. Dan bagi pria di atas 60 tahun, ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk melindungi prostat. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu keanggotaan gym atau rutinitas yang rumit. Satu aturan sederhana bisa membuat perbedaan besar. Setiap 30 menit berdirilah, itu saja. Cukup berdiri, regangkan lengan Anda, berjalan beberapa langkah, lihat keluar jendela, pasang pengingat jika perlu. Gerakan-gerakan mikro ini melepaskan tekanan, memulihkan aliran darah, dan memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa ia masih aktif, masih vital, masih hidup. Dia memasang alarm dan mulai bergerak setiap setengah jam. Dalam 2 minggu tidurnya membaik. Dalam sebulan dia bilang dia merasa lebih ringan, lebih berenergi, dan lebih terkendali. Jadi, jika Anda menghabiskan waktu berjam-jam duduk, baik itu menonton pertandingan bola, membaca, atau sekadar bersantai, ingatlah, tubuh yang diam mengundang masalah diam-diam. Tubuh yang bergerak mengundang penyembuhan. Dan berbicara tentang biang keladi tersembunyi, ada satu lagi yang sering menyelinap ke dalam rutinitas Anda, kopi pagi Anda. Mungkinkah cangkir yang tampak tidak berbahaya itu mengiritasi prostat Anda lebih dari yang Anda kira? Mari kita selami. Kebiasaan nomor 8, konsumsi kafein berlebihan. Jujur saja, yang satu ini cukup dekat dengan saya. Saya suka aroma kopi segar di pagi hari. Sesapan hangat pertama itu bisa terasa seperti hadiah kecil. Dan bagi banyak pria yang saya temui, terutama mereka yang sudah pensiun dan akhirnya menikmati pagi yang tenang dan santai, secangkir kopi harian itu menjadi hampir sakral. Tapi inilah yang saya pelajari setelah puluhan tahun merawat masalah prostat: terlalu banyak kafein, bahkan dari sesuatu yang akrab dan menenangkan seperti kopi atau teh, dapat secara diam-diam merusak kandung kemih dan prostat Anda. Kafein adalah stimulan. Ia tidak hanya membangunkan otak Anda, ia membangunkan seluruh sistem kemih Anda. Ia meningkatkan produksi urine dan merangsang otot kandung kemih, seringkali menyebabkan dorongan untuk buang air lebih sering. Bagi seorang pria muda yang sehat, ini mungkin hanya ketidaknyamanan kecil. Tetapi bagi seseorang di atas 60 tahun yang prostatnya mungkin sudah sedikit membesar, rangsangan ekstra itu bisa mendorong segalanya melewati batas. Anda mungkin mendapati diri Anda lebih sering terburu-buru ke kamar mandi, terutama di pagi atau sore hari. Atau mungkin Anda merasa tidak pernah tuntas sepenuhnya. Tekanan yang tersisa, rasa mendesak, kadang-kadang menetes, semua itu mungkin terkait dengan seberapa banyak kafein yang Anda konsumsi. Salah satu pasien saya, Pak Agus, terbiasa minum kopi di pagi hari, es teh manis di sore hari, dan kadang-kadang minuman bersoda di malam hari. Dia tidak pernah memikirkannya.
Ketika saya memintanya untuk mengurangi dan beralih ke teh herbal atau alternatif tanpa kafein setelah kopi paginya, dia ragu-ragu. Dok, saya sudah minum ini selama bertahun-tahun. Saya mengangguk dan berkata mungkin justru karena itulah sudah saatnya untuk berubah. Dalam 10 hari dia menyadari dia tidak lagi sering bangun di malam hari, pancarannya terasa lebih kuat, kepercayaan dirinya kembali. Dan yang mengejutkan, dia tidak merindukan kafein sebanyak yang dia kira. Sekarang saya tidak mengatakan Anda harus berhenti total. Saya tidak akan meminta Anda melakukan itu. Tapi moderasi itu penting. Nikmatilah satu cangkir di pagi hari, tetapi pertimbangkan untuk berhenti di situ. Prostat dan tidur, Anda mungkin akan berterima kasih. Dan selagi kita membahas apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ada kategori makanan lain yang bahkan lebih mengganggu hormon dan prostat Anda daripada kafein. Dan kemungkinannya makanan ini ada di piring Anda lebih sering dari yang Anda sadari. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 7. Sering mengonsumsi makanan olahan dan pedas. Saya punya pasien bernama Pak Hartono, 68 tahun, yang datang kepada saya dengan frustrasi. Dia berkata, "Dok, saya sudah mengurangi minuman bersoda. Saya mencoba lebih banyak berjalan tetapi saya masih bangun di malam hari untuk kencing dan ini membuat saya gila." Saya memintanya untuk menceritakan menu hariannya. Dia berhenti sejenak lalu tertawa. Ya, sarapan biasanya nasi goreng dengan sosis. Makan siang mungkin roti isi kornet dan saya tidak bisa melepaskan rendang atau sambal pedas saat makan malam. Saat itulah percakapan yang sebenarnya dimulai. Begini yang banyak pria tidak sadari adalah bahwa makanan bukan hanya bahan bakar. Makanan juga merupakan informasi. Setiap yang Anda makan mengirimkan pesan ke tubuh Anda dan makanan olahan seperti sosis kornet, makanan beku dan bahkan camilan kemasan mengirimkan pesan yang salah ke prostat Anda. Makanan ini penuh dengan bahan kimia lemak tidak sehat dan pengawet buatan yang meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. Ketika prostat Anda sudah sensitif, sinyal peradangan ini membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tapi bukan hanya makanan olahan. Makanan pedas terutama cabai bubuk cabai dan saus pedas dapat secara langsung mengiritasi kandung kemih dan saraf panggul. Dan ketika saraf-saraf itu terlalu terstimulasi, rasanya seperti kandung kemih Anda penuh padahal tidak. Anda mungkin jadi lebih sering ke kamar mandi dengan kontrol yang lebih sedikit dan lebih banyak rasa tidak nyaman. Masalah sebenarnya adalah apa yang dilakukan makanan ini terhadap hormon Anda. Banyak makanan olahan mengandung lemak trans dan gula tambahan yang meningkatkan kadar estrogen dan menurunkan kadar testosteron. Ketidakseimbangan hormon itu adalah pendorong pertumbuhan prostat yang sudah terbukti. Jadi meskipun hubungannya mungkin tidak terlihat jelas, piring Anda bisa jadi memperburuk gejala Anda dari hari ke hari. Ketika Pak Hartono mengganti menu biasanya dengan lebih banyak makanan utuh seperti ayam panggang, sayuran hijau, alpukat, buah beri, dan segenggam kacang kenari, dia tidak hanya merasa lebih baik secara fisik. Dia berkata kepada saya merasa lebih seperti diri saya sendiri. Pikiran lebih jernih, lebih kuat, lebih terkendali. Itulah kekuatan makan untuk menyembuhkan, bukan makan karena kebiasaan. Anda tidak perlu sempurna, tetapi Anda harus sadar. Mulailah dengan satu perubahan. Lebih seringlah memasak di rumah. Tambahkan satu makanan antiinflamasi per hari. Seiring waktu tubuh Anda akan merespons, prostat Anda akan tenang dan Anda akan tidur lebih nyenyak. Tetapi bahkan dengan diet yang sempurna, ada satu perilaku harian yang selalu diabaikan oleh pria. Sesuatu yang mereka anggap tidak berbahaya tetapi seperti gempa bumi gerak lambat bagi prostat. Mari kita ungkap itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 6, menahan buang air kecil terlalu lama. Saya selalu terkejut betapa banyak pria menganggap remeh hal ini. Saya terjebak macet atau pertandingan bolanya sedang seru, saya tidak mau ketinggalan babak kedua. Atau saya pikir saya bisa menunggu sampai rest area berikutnya. Saya mengerti. Hidup ini sibuk. Tetapi sebagai dokter yang telah menghabiskan lebih dari 3 dekade merawat masalah kesehatan pria, saya dapat memberitahu Anda bahwa kebiasaan yang tampaknya sepele ini, menahan kencing, adalah salah satu penyebab masalah prostat paling diremehkan yang saya lihat. Biar saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Anda menahan keinginan untuk buang air kecil, kandung kemih Anda meregang sedikit melampaui batas seharusnya. Ini seperti meniup balon sedikit terlalu kencang berulang-ulang. Peregangan konstan itu menciptakan tekanan ke bawah langsung ke prostat Anda.
dan prostat Anda terutama setelah usia 60 tahun tidak dirancang untuk menangani tekanan semacam itu secara berulang. Seiring waktu tekanan itu mengiritasi jaringan halus menyebabkan pembengkakan dan bahkan dapat menciptakan cedera kecil pada saraf dan otot yang membantu Anda buang air kecil dengan benar. Itulah mengapa pria yang terbiasa menahan kencing sering kali akhirnya berjuang dengan pancaran yang lemah, perasaan tidak tuntas setelah buang air atau bahkan frekuensi yang meningkat di kemudian hari. Itu adalah cara tubuh membunyikan alarm. Dan masih ada lagi. Ketika Anda menunda buang air kecil terlalu sering, kandung kemih Anda mungkin tidak kosong sepenuhnya, meninggalkan sedikit sisa urin. Urine yang mengendap itu menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri yang menyebabkan infeksi yang hanya akan semakin meradangkan prostat dan mengiritasi kandung kemih. Saya ingat seorang pria, Pak Suryo, seorang pensiunan pemadam kebakaran. Dia bercerita bahwa dia telah melatih dirinya untuk mengabaikan keinginan buang air selama bertahun-tahun saat shift panjang selama keadaan darurat. Itu adalah lencana disiplin. Tapi sekarang di usia 67 tahun dia bangun 5 kali semalam terus-menerus, tidak nyaman dan frustrasi. Ketika saya menjelaskan hubungannya, dia terdiam menunduk dan berkata, andai saja ada yang memberitahu saya ini lebih awal. Jadi inilah yang saya katakan kepada setiap pria sekarang, ketika tubuh Anda bilang pergi, pergilah. Jangan menunggu. Jangan menahannya. Kandung kemih dan prostat Anda adalah sebuah tim. Ketika yang satu menderita, yang lain juga ikut menderita. Mendengarkan tubuh Anda bukanlah kelemahan. Itu adalah kebijaksanaan. Dan selagi kita membahas kerusakan harian, ada satu kebiasaan yang bahkan lebih merusak daripada menahan kencing. Ini memengaruhi paru-paru Anda, darah Anda, dan prostat Anda sekaligus. Dan bahkan jika Anda tidak melakukannya sendiri, berada di dekatnya saja bisa membahayakan kesehatan Anda. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 5, merokok atau bahkan berada di sekitar asap rokok. Saya tidak akan pernah lupa seorang pria bernama Pak Wawan yang datang ke kantor saya beberapa tahun lalu. Dia berusia 72 tahun, penuh harga diri, berkemauan keras, dan telah bekerja sebagai kuli bangunan hampir sepanjang hidupnya. Dia menatap mata saya dan berkata, "Dok, saya berhenti merokok 10 tahun yang lalu, tapi prostat saya masih saja menyiksa." Ketika saya bertanya apakah dia pernah berada di sekitar perokok lain, dia berhenti sejenak dan mengangguk. Setiap malam Jumat kumpul-kumpul teman-teman saya merokok kretek seperti tahun 1975 saja. Apa yang tidak disadari Pak Wawan adalah bahwa prostat sangat sensitif terhadap racun lingkungan. Dan asap rokok, baik Anda menghirupnya sendiri atau hanya menghirupnya sebagai perokok pasif, adalah salah satu paparan paling merusak yang bisa Anda hadapi. Setiap batang rokok melepaskan ribuan bahan kimia, banyak di antaranya membatasi aliran darah, menurunkan kadar oksigen, dan memicu peradangan kronis di seluruh tubuh. Itu termasuk prostat Anda. Seiring waktu, bahan kimia ini mengganggu kemampuan kelenjar untuk sembuh dan beregenerasi. Pembuluh darah yang memberi makan prostat mulai menyempit, jaringan menjadi kaku. Sel-sel kekebalan tubuh datang bukan untuk membantu tetapi untuk menahan serangan konstan, menjaga tubuh Anda dalam keadaan peradangan tingkat rendah. Dan jika Anda berusia di atas 60 tahun, kemampuan Anda untuk mendetoksifikasi kerusakan itu secara alami sudah melambat. Itu berarti bahkan paparan asap sesekali dapat membuat kesehatan prostat Anda mundur secara signifikan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa paparan jangka panjang terhadap asap rokok tidak hanya memperburuk pembesaran prostat jinak. Ini dapat meningkatkan risiko Anda terkena kondisi yang lebih serius termasuk kanker prostat. Ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini dimaksudkan untuk menyadarkan Anda karena tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Jika Anda seorang perokok, tolong dengarkan ini dengan belas kasih. Berhenti itu sulit, tetapi itu juga hadiah terbesar yang bisa Anda berikan untuk prostat Anda, jantung Anda, dan masa depan Anda. Bantuan tersedia obat-obatan kelompok pendukung terapi perilaku. Dan jika Anda sudah berhenti, itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi tetap waspada. Hindari asap rokok orang lain sebanyak yang Anda bisa. Kesehatan Anda masih layak untuk dilindungi. Pak Wawan menanggapinya dengan serius. Dia berhenti datang ke acara kumpul-kumpul dan beralih menjadi tuan rumah di rumahnya dengan aturan bebas asap rokok. Energinya kembali. Dia mengatakan rasanya seperti seseorang telah mengecilkan volume pada rasa tidak nyamannya. Tetapi Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa salah satu kebiasaan paling berbahaya sama sekali bukan tentang apa yang Anda hirup. Ini tentang apa yang Anda abaikan. Karena terlalu banyak pria memperlakukan tubuh mereka lebih buruk daripada mobil mereka. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya.
Kebiasaan nomor 4 melewatkan pemeriksaan prostat tahunan. Belum lama ini saya duduk berhadapan dengan seorang pria bernama Pak Hendra. Dia berusia 66 tahun berpakaian rapi sopan dan jelas tidak nyaman. Dia telah berurusan dengan sering buang air kecil energi rendah dan nyeri yang menetap di perut bagian bawah selama lebih dari setahun. Tapi ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi ahli urologi. Ketika saya bertanya mengapa dia menunggu begitu lama, dia mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak ingin tahu." Pak Hendra tidak sendirian. Banyak pria-pria yang kuat cerdas pekerja keras menghindari kunjungan dokter sampai mereka tidak bisa lagi mengabaikan gejalanya, dan saya mengerti. Ada ketakutan, ada harga diri, kadang-kadang ada rasa malu. Tapi inilah yang selalu saya katakan, Anda membawa mobil Anda untuk ganti oli setiap beberapa bulan bukan karena rusak tetapi untuk menjaganya agar tidak rusak. Mengapa tubuh Anda harus mendapatkan perawatan yang lebih sedikit? Prostat adalah organ yang rumit. Ketika mulai membengkak atau bermasalah seringkali ia melakukannya secara diam-diam. Tidak ada rasa sakit, tidak ada lampu peringatan yang jelas, hanya perubahan halus pancaran yang sedikit lebih lemah, satu kali tambahan ke kamar mandi malam yang gelisah. Pada saat menjadi jelas masalahnya mungkin sudah lanjut. Tetapi ketika terdeteksi dini, banyak masalah prostat baik itu pembesaran jinak atau bahkan kanker stadium awal dapat dikelola dengan perubahan gaya hidup sederhana dan perawatan non-invasif. Itulah mengapa pemeriksaan tahunan sangat penting. Pemeriksaan fisik dasar, tes darah PSA dan ya terkadang pemeriksaan colok dubur dapat memberikan informasi yang menyelamatkan jiwa. Alat-alat ini bukan tentang mendiagnosis penyakit. Mereka tentang menjaga kesehatan, memberi Anda kesempatan untuk mendahului masalah bukan mengejarnya nanti ketika sudah terlalu besar untuk diabaikan. Saya memberitahu Pak Hendra persis seperti itu. Kami melakukan beberapa tes sederhana, dan untungnya kami mendeteksi masalahnya lebih awal. Dengan beberapa perubahan pola makan, manajemen stres dan obat ringan, dia membalikkan keadaan dalam beberapa bulan. Tapi dia menatap saya sesudahnya dan berkata, "Andai saja saya tidak menunggu, saya bisa menyelamatkan diri dari kekhawatiran selama setahun." Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda memeriksakan prostat Anda? Bukan karena ada yang salah tetapi karena Anda ingin tetap sehat. Jika sudah lebih dari setahun, buatlah janji itu. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Dan meskipun memeriksakan diri itu penting, apa yang Anda letakkan di piring Anda setiap hari memainkan peran yang sama besarnya karena kebiasaan berikutnya melibatkan sesuatu yang kebanyakan dari kita makan sejak kecil. Namun itu mungkin secara diam-diam memicu masalah prostat Anda setiap kali makan. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 3. Terlalu banyak makan daging merah dan daging olahan. Saya ingat seorang pria bernama Pak Joko, 70 tahun, pensiunan TNI AL. Dia datang menemui saya setelah berjuang berbulan-bulan dengan tidur yang terganggu, aliran urine yang lambat dan rasa tidak nyaman yang semakin menjadi di panggul bawahnya. Kami membahas gaya hidupnya. Dan ketika sampai pada pola makannya, dia tertawa kecil dan berkata, "Dok, saya ini penggemar sate kambing dan gulai." Selalu begitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan rasanya. Saya tersenyum karena saya sering mendengar itu. Dan percayalah, saya mengerti. Ada sesuatu yang sangat memuaskan dari hidangan daging yang lezat. Itu bagian dari budaya rutinitas, bahkan hadiah setelah hari yang panjang. Tetapi yang kebanyakan pria tidak tahu adalah bahwa diet yang kaya daging merah dan daging olahan seperti sosis, kornet dan ya sate atau gulai yang lezat itu dapat secara diam-diam memicu peradangan yang sama yang memperburuk masalah prostat mereka. Daging-daging ini penuh dengan lemak jenuh, pengawet, dan bahan kimia yang seiring waktu menyebabkan peradangan tingkat rendah kronis di seluruh tubuh. Dan ketika prostat Anda sudah membesar atau sensitif, peradangan itu bertindak seperti bensin di atas api. Ini berkontribusi pada pembengkakan, ketidakseimbangan hormon, dan peningkatan gejala kemih terutama pada pria yang pencernaan dan metabolismenya telah melambat seiring bertambahnya usia. Selain itu, konsumsi rutin daging merah dan olahan telah dikaitkan dalam banyak penelitian dengan risiko lebih tinggi terkena kondisi prostat yang lebih serius termasuk kanker. Saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti Anda. Saya mengatakannya karena ini dapat dicegah. Makanan yang Anda makan setiap hari adalah salah satu alat paling ampuh yang Anda miliki. Ia bisa melawan peradangan atau memberinya makan. Ketika saya menyarankan Pak Joko untuk mengurangi daging merah hanya sekali atau 2 kali seminggu dan mencoba protein tanpa lemak seperti ayam, ikan, tahu, dan tempe, dia tidak terlalu senang pada awalnya. Tetapi setelah beberapa minggu dia kembali dengan nada yang berbeda.
Saya tidak sadar betapa beratnya perasaan saya sampai saya berhenti, katanya. Perut saya lebih tenang, saya tidur lebih nyenyak dan saya tidak merindukan daging sebanyak yang saya kira. Anda tidak harus menyerah sepenuhnya. Cukup bawa lebih banyak keseimbangan ke piring Anda. Fokus pada makanan utuh yang tidak diolah, apa yang berasal dari bumi bukan pabrik. Prostat Anda akan merasakan perbedaannya jauh lebih cepat dari yang Anda kira. Sekarang sementara makanan adalah pemain utama dalam kesehatan prostat Anda, ada kekuatan lain yang bekerja melawan Anda yang tidak ada di dapur Anda. Ia berada tepat di bawah garis pinggang Anda. Dan percayalah, apa yang terjadi di sekitar pinggang Anda mungkin melakukan lebih banyak kerusakan daripada yang Anda sadari. Mari kita bahas. Kebiasaan nomor 2, lemak perut dan obesitas. Saya pernah punya pasien bernama Pak Leo. Dia berusia 64 tahun, bicaranya lembut, dan selalu berusaha menjaga selera humor yang baik bahkan ketika gejalanya membuat frustrasi. Dia duduk di kantor saya dan berkata, "Dok, saya tahu berat badan saya bertambah di sekitar perut, tapi seberapa besar bahaya yang bisa ditimbulkan oleh perut buncit?" Saya menatap matanya dan dengan lembut menjawab, "Lebih dari yang Anda kira, Pak Leo, terutama untuk prostat Anda." Kelebihan lemak perut bukan hanya berat badan ekstra. Ini adalah jaringan yang aktif secara metabolik yang mengirimkan sinyal hormonal dan peradangan yang kuat ke seluruh tubuh Anda. Lemak jenis ini, terutama di sekitar pinggang, tidak hanya diam di sana, ia bekerja melawan Anda. Ia mengubah testosteron berharga Anda menjadi estrogen yang dapat secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan jaringan prostat, dan saat estrogen meningkat dan testosteron turun, prostat mulai membesar menyebabkan buang air kecil lebih sering, aliran lemah dan perasaan tertekan yang terus-menerus. Tapi tidak berhenti di situ. Lemak perut juga menghasilkan bahan kimia yang mendorong peradangan, membebani sistem kardiovaskular Anda dan mempersulit tubuh Anda untuk mengatur gula darah dan aliran darah, yang keduanya sangat penting untuk vitalitas dan kesehatan seksual secara keseluruhan. Jadi meskipun mungkin tampak seperti masalah kosmetik, lingkar pinggang yang membesar itu sebenarnya bisa menandakan ketidakseimbangan internal yang lebih dalam. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu kehilangan 15 atau 20 kg untuk melihat hasilnya. Studi menunjukkan bahwa bahkan penurunan berat badan sebesar 5% saja dapat memiliki dampak nyata pada gejala prostat, dan jalannya tidak harus berat. Bagi Pak Leo itu dimulai dengan perubahan sederhana: jalan santai di pagi hari, mengganti minuman manis dengan air putih, dan menambahkan 1 porsi sayuran ekstra untuk makan malam setiap hari. Hanya dalam beberapa minggu dia menyadari dia tidak lagi sering bangun di malam hari, dan merasa lebih berenergi di siang hari. Dia berkata kepada saya, "Bukan hanya prostat saya. Rasanya seperti saya mendapatkan kembali sebagian dari diri saya." Kenyataannya, lingkar pinggang Anda menceritakan sebuah kisah, dan ketika Anda mengambil langkah untuk merebutnya kembali, Anda melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar mengurangi beberapa senti. Anda memulihkan keseimbangan di tempat yang paling penting. Tapi masih ada satu kebiasaan lagi yang perlu kita bicarakan. Ini bukan sesuatu yang Anda makan, minum, atau lakukan. Ini adalah sesuatu yang Anda jalani. Dan bagi banyak pria, inilah kekuatan tersembunyi yang mendorong semua yang lain. Ini adalah penyabot kesehatan Anda yang diam-diam. Dan sudah saatnya kita menyebutkannya. Mari kita bicarakan sekarang. Kebiasaan nomor 1, stres kronis yang tidak terkendali. Dari semua hal yang telah kita bicarakan, pola makan Anda, kebiasaan Anda, rutinitas harian Anda, inilah yang paling sering diabaikan oleh pria. Namun ini mungkin kekuatan paling dahsyat yang memengaruhi kesehatan prostat Anda. Saya pernah memiliki pasien yang duduk di seberang saya, berpakaian rapi, sopan, tenang di luar, tetapi membawa beban puluhan tahun di dalam. Seorang pria, khususnya Pak Ridwan, berkata kepada saya, "Dok, saya bukan tipe orang yang suka bicara soal stres. Saya hadapi saja dan terus maju." Dan saya mengangguk karena saya tahu cerita itu dengan sangat baik. Pria, terutama yang berusia di atas 60 tahun, dibesarkan untuk selalu tegar, menjadi batu karang untuk bertahan. Tetapi apa yang sekarang kita pahami secara medis dan emosional adalah bahwa stres kronis tidak hanya hidup di pikiran Anda, ia hidup di tubuh Anda, dan prostat Anda merasakannya. Ketika Anda berada di bawah tekanan terus-menerus, tubuh Anda memproduksi kadar kortisol yang tinggi, hormon stres. Kortisol memicu peradangan, mengencangkan otot dasar panggul, mengganggu produksi hormon, dan mengganggu tidur. Seiring waktu, ia menurunkan testosteron Anda dan meningkatkan kepekaan Anda terhadap rasa sakit dan tekanan di daerah panggul.
Ini menciptakan badai yang sempurna bagi masalah prostat untuk berkembang dan bertahan. Anda mungkin mendapati diri Anda mengencangkan perut tanpa menyadarinya atau berguling-guling di malam hari tidak bisa rileks. Mungkin kesabaran Anda lebih pendek, energi Anda lebih rendah, motivasi Anda lebih tipis. Semua itu adalah tanda bahwa stres secara diam-diam menggerogoti Anda dari dalam. Pak Ridwan akhirnya terbuka tentang tekanan yang dia rasakan karena mengkhawatirkan keluarga, keuangan, dan tujuannya sekarang setelah dia pensiun. Dan saat itulah kami mulai membangun kembali, bukan dengan obat tetapi dengan niat. 10 menit sehari untuk bernapas dalam-dalam, berjalan-jalan saat matahari terbit, menulis jurnal seminggu sekali, terhubung dengan teman-teman, dan mungkin yang paling penting memberi dirinya izin untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dalam beberapa minggu gejalanya mulai mereda, dia mulai tidur lebih nyenyak. Keinginan kencingnya yang mendesak berkurang dan dia berkata kepada saya tidak sadar betapa banyak yang saya pendam sampai saya melepaskannya. Mengelola stres bukanlah kelemahan, itu adalah strategi. Itu adalah kepemimpinan atas kesehatan Anda sendiri dan itu mungkin menjadi fondasi yang membuat setiap kebiasaan lain lebih mudah diubah. Jadi sekarang kita telah mengungkap semua 10 kebiasaan, beberapa jelas, beberapa tersembunyi yang secara diam-diam memicu pembesaran dan ketidaknyamanan prostat. Tapi jangan biarkan ini membuat Anda kewalahan karena di saat-saat penutup video ini saya ingin berbagi sesuatu yang menyatukan semuanya. Ritual malam sederhana yang hanya membutuhkan 15 detik namun telah mengubah segalanya bagi begitu banyak pasien saya. Mari kita selesaikan ini bersama. Kesimpulan Anda tidak rusak. Anda hanya kurang informasi. Selama bertahun-tahun saya telah duduk di seberang ratusan pria seperti Anda, frustrasi, lelah, dan diam-diam khawatir tentang apa yang terjadi pada tubuh mereka. Beberapa merasa malu, beberapa merasa marah, sebagian besar merasa sendirian. Dan setelah mendengar cerita mereka, saya dapat memberitahu Anda ini dengan kepastian penuh: Anda tidak rusak, Anda tidak lemah, Anda hanya beroperasi tanpa gambaran yang lengkap. Dan sekarang setelah Anda memilikinya, segalanya bisa berubah. Kita telah membahas 10 kebiasaan paling umum yang perlahan-lahan meradangkan prostat: mengurangi minum air, duduk terlalu lama, terlalu banyak kafein, makanan olahan, mengabaikan panggilan alam, paparan asap rokok, melewatkan pemeriksaan, kelebihan daging merah, lemak perut, dan stres kronis. Masing-masing mungkin tampak kecil secara terpisah, tetapi ketika ditumpuk bersama hari demi hari, mereka secara diam-diam menciptakan lingkungan yang sempurna bagi prostat Anda untuk membengkak, tidur Anda menderita, dan rasa kendali Anda hilang. Tapi inilah bagian yang saya ingin Anda dengar lebih keras dari apapun yang telah saya katakan. Anda memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Dan itu tidak memerlukan perubahan radikal. Itu membutuhkan kesadaran. Itu membutuhkan langkah-langkah kecil yang disengaja, yang dilakukan secara konsisten. Itu membutuhkan mendengarkan tubuh Anda alih-alih mengabaikannya. Dan itu membutuhkan memperlakukan diri sendiri dengan kepedulian dan urgensi yang sama yang akan Anda tawarkan kepada seseorang yang Anda cintai. Anda lihat kebanyakan pria menunggu sampai mereka menabrak dinding, sampai mereka bangun 5 kali semalam, sampai keintiman mulai memudar, sampai obat-obatan mulai menumpuk. Tapi bagaimana jika Anda tidak menunggu? Bagaimana jika mulai malam ini Anda memberikan tubuh Anda alat yang selama ini diam-diam ia minta? Salah satu alat paling efektif yang pernah saya berikan kepada pasien saya adalah apa yang saya sebut ritual 15 detik sebelum tidur. Ini sederhana, aman, dan didukung oleh prinsip yang sama yang telah kita bicarakan hari ini: mengurangi tekanan, menenangkan sistem saraf, dan mendukung kandung kemih serta prostat saat Anda tidur. Pria yang melakukan ini setiap malam mengatakan kepada saya bahwa mereka lebih jarang bangun tidur lebih nyenyak dan akhirnya merasa terkendali lagi. Dan bagian terbaiknya, siapapun bisa melakukannya mulai malam ini. Jadi inilah yang saya anjurkan untuk Anda lakukan. Tinjau kembali kebiasaan yang telah kita diskusikan. Pilih satu yang terasa bisa dilakukan dan mulailah dari sana. Jangan mengejar kesempurnaan, kejarlah kemajuan. Anda tidak terlalu tua dan ini belum terlambat. Prostat Anda mendengarkan. Dan sekarang Anda memiliki suara yang tahu apa yang harus dikatakan. Anda telah sampai sejauh ini. Itu memberitahu saya bahwa Anda siap. Musik penutup yang menenangkan, narator Dr. Siti Nurhayati. Jika video ini membantu Anda bahkan dengan cara kecil sekalipun, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukainya. Ini memberitahu saya bahwa konten ini membuat perbedaan. Bagikan dengan teman, saudara, atau seseorang yang Anda sayangi yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Dan saya ingin sekali mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya kebiasaan mana yang paling mengena bagi Anda. Suara Anda berarti.
Jika Anda ingin mendukung kanal Hidup Bahagia di masa tua dan membantu kami menjangkau lebih banyak pria di atas 60 tahun dengan nasihat kesehatan yang mengubah hidup, pertimbangkan untuk memberikan donasi kecil. Setiap bantuan membantu kami membuat lebih banyak konten hanya untuk Anda. Terima kasih telah berada di sini.